Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Laili Zahrotun dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pernahkah teman-teman berada dalam sebuah organisasi yang anggotanya itu memiliki banyak perbedaan pendapat? Lalu bagaimana cara kita tetap menjaga persaudaraan, bekerja sama, dan saling menghargai satu sama lain? Nah, dalam Islam kita diajarkan berbagai nilai penting nih, seperti musawah atau persamaan derajat. Yang kedua, tawasud atau sikap moderat. Yang ketiga ada ukhuwah, yaitu persaudaraan. Dan yang keempat ada fastabi al-khairat. Dan yang kelima itu serta sikap optimis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berorganisasi. Oke, melalui materi ini kita akan memahami nih bagaimana nilai-nilai Islam tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan organisasi dan dunia kerja agar tercipta lingkungan yang harmonis, disiplin, dan penuh semangat kebaikan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama ada musawah atau persamaan derajat. Musawah ini adalah sikap yang menganggap semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seseorang yang lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena jabatan, kekayaan, suku, warna kulit, maupun keturunan. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap musawah dapat diterapkan dengan menghargai semua orang tanpa membeda-bedakannya. Misalnya, dalam organisasi sekolah, semua anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan perlakuan yang adil. Sikap ini dapat menciptakan rasa saling menghormati dan kebersamaan. Yang kedua ada tawasud atau moderat. Tawasud berarti bersikap tengah-tengah atau moderat, yaitu tidak berlebihan dan tidak ekstrim dalam bertindak maupun berpendapat. Sikap tawasud mengajarkan seseorang untuk bersikap bijaksana, tenang, dan menghargai perbedaan. Dalam kehidupan organisasi, tawasud penting agar tidak terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat. Orang yang memiliki sikap tawasud akan mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak, dan memilih jalan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Yang ketiga ada ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah berarti persaudaraan atau hubungan baik antar sesama manusia, terutama sesama muslim. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, membantu, dan menjaga persatuan. Sikap ukhuwah dapat diterapkan di sekolah dengan saling membantu teman yang kesulitan belajar, menjaga kerukunan, tidak mengejek, dan saling menghormati. Dengan adanya ukhuwah, hubungan antar teman menjadi lebih harmonis dan rasa kekeluargaan. Yang keempat ada fastabi al-khairat. Fastabi al-khairat berarti berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk selalu melakukan amal soleh dan memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya, seperti berlomba dalam belajar, membantu teman, mengikuti kegiatan sosial, menjaga kebersihan sekolah, dan aktif dalam kegiatan positif. Persaingan dalam Islam bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Yang kelima ada optimis. Optimis ini adalah sikap yakin, percaya diri, dan berpikir positif terhadap usaha yang dilakukan. Orang yang optimis tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. Dalam organisasi, sikap optimis sangat penting agar anggota tetap semangat dalam menjalankan program kerja. Misalnya, ketika suatu kegiatan mengalami hambatan, anggota organisasi tetap mencari solusi dan percaya bahwa kegiatan tersebut dapat berhasil. Yang keenam ada dinamis. Nah, dinamis ini berarti aktif, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Sikap dinamis membuat seseorang tidak pasif dan selalu berusaha berkembang menjadi lebih baik. Dalam organisasi sekolah, sikap dinamis dapat ditunjukkan dengan aktif memberikan ide, mengikuti kegiatan,
memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif, dan mau belajar hal-hal baru demi kemajuan organisasi. Yang terakhir ada etika berorganisasi dan bekerja. Etika berorganisasi dan bekerja ini adalah aturan perilaku yang baik dalam menjalankan tugas dan bekerja sama dengan orang lain. Etika ini meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, amanah, sopan santun, dan saling menghormati. Etika sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman dan harmonis. Misalnya, anggota organisasi harus datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, menjaga ucapan, dan menghormati keputusan bersama. Yang selanjutnya ada dalil tentang ukhuwah di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum tarhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu didamaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini menjelaskan bahwa sesama muslim adalah saudara. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga persatuan, menghindari permusuhan, dan saling membantu dalam kebaikan. Yang kedua ada dalil tentang fastabi al-khairat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus bersaing dalam melakukan amal baik dan perbuatan yang bermanfaat, bukan berlomba dalam keburukan atau permusuhan. Penerapan tawasud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan, terutama dalam berorganisasi atau kelompok. Setiap orang memiliki pemikiran, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Jika tidak disikapi dengan baik, perbedaan dapat menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Sikap tawasud sangat penting untuk menghadapi perbedaan tersebut. Orang yang bersikap tawasud akan menghargai pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya paling benar. Ia juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh penerapan tawasud dalam organisasi sekolah, yaitu ketika ada seorang anggota organisasi memiliki ide yang berbeda dalam menentukan tema acara sekolah. Nah, semua anggota ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan setelah itu dilakukan musyawarah untuk memilih keputusan terbaik yang disepakati bersama. Dengan menerapkan tawasud, hubungan antar anggota tetap harmonis meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Sikap ini juga membantu menciptakan suasana organisasi yang damai dan saling menghargai. Yang selanjutnya ada contoh sikap kolaboratif. Nah, kolaboratif ini berarti mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi di dalam suatu madrasah, sikap kolaboratif sangat penting agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Contohnya, seperti membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, membagi tugas secara adil saat mengadakan acara sekolah, dan saling membantu ketika ada anggota yang kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Nah, sifat atau sikap kolaboratif akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan mempererat hubungan antar anggota organisasi. Yang kedua ada contoh sikap optimis. Nah, optimis ini berarti tetap semangat dan percaya diri walaupun menghadapi kesulitan. Contohnya itu
tetap semangat saat persiapan acara sekolah meskipun mengalami hambatan. Terus ada tidak mudah menyerah ketika proposal kegiatan ditolak dan mencoba memperbaikinya kembali. Terus yang terakhir ada memberikan motivasi kepada teman agar tetap percaya diri. Nah, sikap optimis ini membuat anggota organisasi lebih bersemangat dan tidak mudah putus asa. Yang terakhir ada contoh kode etik sederhana dalam berorganisasi yang berbasis nilai Islam. Nah, kode etik ini adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi anggota organisasi agar tercipta suasana yang tertib dan harmonis. Contohnya itu ada selalu berkata jujur dan menjaga amanah. Yang kedua, menghormati pendapat semua anggota organisasi. Yang ketiga, menjaga sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Yang keempat, datang tepat waktu dalam setiap kegiatan atau rapat. Yang terakhir itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, dengan adanya kode etik ini, organisasi akan berjalan lebih disiplin, tertib, dan penuh rasa saling menghormati. Nah, dari pembahasan yang panjang tadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai-nilai Islam seperti musyawarah, tawadhu, ukhuwah, fastabir al-khairat, optimis dan dinamis sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam organisasi dan lingkungan madrasah. Dalam menerapkan sikap saling menghargai, bekerja sama, menjaga persaudaraan, serta berlomba dalam kebaikan, maka organisasi ini dapat berjalan dengan harmonis, disiplin, dan penuh semangat positif. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus mampu menerapkan nilai-nilai Islam tersebut agar menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf apabila ada salah kata penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.